Saya itu diangkat menjadi Kaprodi itu tahun 2017 kalau secara de facto de jure-nya ya, sesuai dengan SK. Dan berarti sekitar 9 tahun lebih lah menjabat sebagai Kaprodi. Walaupun memang di dalam SK awal itu, dalam SK awal yang sekaligus memang saat itu Universitas Muhammadiyah Bandung baru berdiri ya. Dari 2016 izin operasional Universitas Muhammadiyah Bandung didapatkan, tidak lama tahun 2017 di SK-kan para Kaprodi. Nah berarti sekitar kalau dilihat mah 2 periode, walaupun di dalam SK-nya belum dicantumkan sampai kapan berhenti atau berakhirnya. Tapi alhamdulillah per 1 Mei kemarin tahun 2026 ini SK itu sudah SK untuk pemberhentian sebagai Kaprodi itu sudah turun, berarti saya berakhir menjadi Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Yang selalu berkesan itu adalah saat persiapan akreditasi sih. Kalau di persiapan akreditasi pertama sampai meraih baik itu saya nginep di sini gitu ya, mengerjakan borang itu berdua dengan sampai nginep itu begadang itu sampai untuk upload borang dengan Sekprodi di sini, menginap dalam kondisi bangunannya juga ya masih banyak yang masih kosong, belum semegah ini ya sampai ke atas. Kemudian di tahun 24, 25 kemarin kita akreditasi sudah berbeda tuh kondisinya. Jadi memang yang memorable mah yang kalau kita berhadapan dengan itu persiapan untuk akreditasi sih. Jadi selama itu tentu saja tidak mudah ya dari awal membangun sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Dari mahasiswanya 7 orang saja di tahun 2017 sampai sekarang 600-an lah ya. Itu yang bisa kita ya, termasuknya mau tidak mau itu sprint ya untuk menyamai perguruan tinggi yang ada di Bandung dan juga menyamai track recordnya perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah se-Indonesia begitu. Alhamdulillah untuk dari awal yang hanya akreditasinya baik, tapi sudah bisa pada tahun 2025 lalu kita mendapatkan predikat baik sekali. Jadi kayaknya kalau dibilang suka dan dukanya banyak sukanya lah ya. Ya sedihnya mah ada sih, masa-masa yang membuat kita ada perbedaan itu wajar lah ya kayaknya gitu. Ketika kita berusaha untuk punya cita-cita nih, punya target, punya job, punya program, kemudian ada yang kurang ya ada yang tidak sejalan atau tidak sinergi dengan kita, itu yang membuat kita kecewa gitu ya, merasa tidak sinergi dan tidak harmonis gitu. Ada saja itu mah kayaknya manusiawi ya. Cuma saya berkomitmennya begini, apapun bentuknya tidak ada sesuatu yang tiba-tiba, tidak ada sesuatu yang kebetulan, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Artinya memang sudah tercatat gitu ya, sudah ditetapkan oleh Allah jalurnya seperti itu, sehingga apapun yang terjadi saya terima gitu. Ini sebagai sebuah ketetapan dari Allah. Nah kalau udah begitu kan munculnya syukur dan syukur aja gitu. Tidak ada, kalaupun ada komplain ya biasalah ya, manusiawi gitu. Tapi sejauh ini saya terima sebagai sesuatu yang kalau Allah sudah menetapkan, kita mau bisa apa gitu. Jadi dinikmati aja seperti itunya, sehingga tidak berkelanjutan gitu. Tidak jadi stres dan depresi, walaupun ayah beriman mah juga stres dan depresinya bisa diminimalisasi lah gitu. Gitu yang kita membuat kita kuat itu sebetulnya sih.
Menurut SK ya, menurut SK itu tahun 2020 diangkat sebagai Sekprodi, tapi untuk bertugasnya mah sebelum SK itu dari 2017-2018 lah, itu sudah membantu Ibu Kaprodi gitu. Ya kita selama menunggu SK ya kita bantu-bantu aja Ibu Kaprodi, karena kan memang saat itu masih menanyakan apakah ada SK Sekprodi atau enggak. Ya akhirnya ya udah sih bantu-bantu aja, karena kan saya melihat bahwa memang kita harus membuat prodi ilmu komunikasi itu baik gitu ya untuk kedepannya. Jangan hanya kita menunggu SK itu, artinya adalah kita tunggu dibayar. Selama saya bertugas sebelum SK itu muncul, ya udah saya ikhlas aja untuk membantu Ibu Kaprodi. Terus juga tujuan saya adalah untuk menciptakan prodi ilmu komunikasi itu baik gitu, baik sekali, maupun nanti akreditasinya unggul mungkin yang saat ini. Memorable-nya banyak sih sebenarnya. Untuk memorable-nya ya, sebagai Sekprodi awal, dan juga sama dengan Ibu Kaprodi juga awal-awal banget tuh membuat borang untuk pendirian ilmu komunikasi kan. Terus juga saat pertama kali akreditasi. Saat pertama akreditasi itu kan saya sama Ibu Kaprodi kan benar-benar awam ya untuk mengerjakan borang akreditasi itu apa sih gitu kan. Ada 9 komponen gitu ya yang harus kita laksanakan dan kita kumpulkan bukti-buktinya. Itu benar-benar awam sampai tidurlah di kampus gitu ya, sama-sama untuk mengumpulkan bukti-bukti itu, mengerjakan borang. Saat itu masih personal yang lama sebelum mengganti personal yang baru saat ini gitu ya. Gitu, itu memorable-nya. Itu baru anak pertama baru lahir, masih setahun kurang lah, sampai harus meninggalkan 2 anak tuh untuk mengerjakan borang akreditasi itu yang awal-awal banget gitu. Dan akreditasi itu pas tahun COVID, benar-benar pas COVID itu untuk akreditasi. Menyusunnya itu sebelum COVID gitu, sampai akreditasi itu dipanggil pas saat COVID yang sekarang, personal yang sekarang yang baru ini gitu. Memorable-nya sampai meninggalkan anak yang baru lahir kurang lebih ya setahun kurang lah, itu sampai subuhnya baru pulang. itu memorable banget gitu. Kasihan sih ya, tapi ya mau gimana lagi ya, tuntutan kerjaan untuk tadi tujuannya adalah ilmu komunikasi itu baik, unggul kayak gitu ya, demi itu sih. Pesan untuk dan harapan sebenarnya untuk semua sih ya, ayo kita sama-sama untuk membantu Kaprodi dan Sekprodi. Membantu dalam hal apa? Membantu dalam hal publikasi untuk karya-karya dosen, baik itu publikasi ilmiah ataupun membuat buku ataupun mengikuti ajang hibah-hibah. Terus juga pengabdian masyarakat gitu ya, pengabdian kepada masyarakat. Tridharmanya itu jalan. Kalau di Muhammadiyah kan ada catur dharma ya, yang keempat itu adalah pengabdian kepada masyarakat yang di lingkungan Muhammadiyah gitu ya. Itu catur dharmanya jalan lah gitu. Harapan semuanya jangan misalnya ada egois. Jadi ya tadi kalau ada pikiran ataupun ide gagasan, ya udah bersama-sama itu milik prodi misalnya ya. Untuk apa? Untuk tadi supaya prodi ini lebih baik, lebih mencapai unggul gitu, karena sudah baik sekali ya. Terus harapannya tadi dosen-dosen tadi harus memiliki rasa kebersamaan yang tinggi gitu.
Nah, saya mah sebagai ketua prodi ini kan amanah ya. Semoga pelanjut saya gitu diantaranya ya ini ketua prodi dan reng-rengannya nanti bisa adaptif lah terhadap perkembangan teknologi saat ini, dan juga utamanya mahasiswa kita tuh bisa diberi jembatan gitu antara, jadi bagaimana prodi bisa menjembatani antara akademik dan industri. Jadi kebutuhan industri saat ini tuh apa, kita harus betul-betul bisa mengadopsi dari industri ya, dari stakeholder gitu, untuk yang di lapangan atau yang dibutuhkan industri saat ini tuh apa, sehingga mahasiswa kita itu selalu bisa diterima di lapangan gitu. Nah itu yang masih menjadi PR nih, lulusan kita nih berapa persen sih yang diterima di dunia kerja atau di dunia industri, berapa persen yang misalnya nganggur, atau memang sebetulnya kan kita punya visinya itu kan Islamic Technopreneurial University. Jadi menghendaki memang lulusan dari Universitas Muhammadiyah Bandung ini menjadi seorang teknopreneur sih ya, sehingga jiwa entrepreneurnya tuh tidak hanya menguasai teknologi, menguasai teori gitu akademisnya, tapi juga punya jiwa entrepreneur. Kan jiwa entrepreneur ini harus inovatif, kreatif. Nah ini yang masih jadi PR nih, gimana kita menghadapi Gen Z yang katanya banyak bukan mitos, satunya banyak stigma-stigma buruk ya terhadap Gen Z ini. Nah gimana supaya Gen Z ini siap di lapangan, jadi jangan hanya pinter di dalam artian teori atau praktiknya ketika kuliah aja gitu, tapi mereka bisa di lapangan juga punya integritas yang utamanya. Dan selain integritas, mereka memang kredibel gitu di dalam, atau kompeten di dalam keilmuannya, ilmu komunikasi. Terus, mohon maaf apabila di dalam kepemimpinan saya ya masih banyak PR yang belum selesai. Nah ini yang kalau memang itu baik, pertahankan. Tapi kalau memang sudah usang atau tidak populer lagi, dihapus saja, tidak apa-apa gitu ya. Demi yang tadi itu kita update teknologi, update kurikulum gitu, sehingga lulusan utamanya kan mereka ini, para mahasiswa itu adalah mereka juga menjadi promosi kan nantinya. Juga dosen-dosen juga dikasih support terus supaya penelitiannya, pengabdian kepada masyarakatnya bisa jalan gitu, sehingga BKD-nya bisa diurus terus. Insya Allah lah nanti kepemimpinan prodi mendatang bisa membaca hal ini begitu.